dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, sebelum kita melaksanakan sholat tarawih bersama, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Di antaranya adalah penceramah pada malam ini Ustadz Koharman, yang bertindak selaku imam tarawih adalah Ustadz Koharman. Pendapat infak Kenleng hari kemarin 342.000. Jumlah pendapatan infak sampai hari ini 4.395.000. Kami atas nama pengurus mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Demikian informasi ini, dan atas perintahnya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sedang salat Isya dan tarawih Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi pembukaan itu siswa saya itu mulai. Sini ada berapa siswa saya, karena saya juga ngajar mantan di Masjid Baitul Muttaqin. Sekolah Tahfidzul Quran Baitul Muttaqin, ada berapa sini? Ada Arfa, Maulana, ada Scarlett, banyak. Alhamdulillah, dan saya rasakan di sini kalau melihat anak-anak yang bergabung sepertinya melatih agar berjiwa pemimpin, terutama mentalnya kuat dulu. Alhamdulillah, terima kasih pada saya mengucapkan pada KM jazakallahu khairan telah mendidik anak-anak kita untuk tanggung jawab ke depan. Ini sebuah pelatihan agar kedepannya terbiasa. Kemudian pada malam hari ini kita sudah masuk ke malam keberapa? 12, 11 ya. Antara itulah. Ada juga yang cepat puasanya, ada yang pas. Masih muskilah, tidak masalah. Akan tetapi pertanyaannya, semakin kesini Ramadan, semakin kesini puasa, apakah amal kita semakin bertambah? Ataukah gitu-gitu aja? Kalau kita lihat dimanapun masjidnya, dimanapun berada, awal Ramadan itu pasti ramai, betul nggak? Penuh, bahkan sampai mungkin kalau di sini mungkin sampai atas begitu. Tapi kalau kesini Ramadan ada kemajuan saf dari 5 saf 4, 3 akhirnya sekarang kita tinggal berapa? Dan inilah letak ketidakistiqomahan iman kita. Padahal puasa itu melatih kita agar kita beriman, istiqomah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa itu bukan hanya sekedar menahan haus lapar saja. Kata Nabi, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harapan pada Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Jadi harus dengan keimanan dulu. Bukan unten huru-hara. Khususnya anak muda ya. Kalau hari pertama rame, tapi kesini, mohon maaf, hidayah tinggal yang akik-akiknya lagi. Anak mudanya hilang.
Oleh karenanya, mari kita istiqomahkan iman kita pada bulan puasa ini. Jangan sampai iman kita hanya di awal saja, tapi di akhir nggak tahu kemana lagi ya. Oleh karenanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, kita tuh lemah. Iman itu ibarat naik dan turun. Kata Imam Syafi'i, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Kapan naiknya? Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu naik ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, dan turun dan down tak kala kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis semakin kita banyak baca Al-Qur'an pada bulan Ramadan, otomatis iman kita semakin naik. Tapi kalau kita malas-malasan baca Al-Qur'an kagak, kemudian sering main badminton, punten. Cuma itu doang, apa yang dapatin? Hanya haus dan lapar saja. Berapa banyak kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang berpuasa tapi kebanyakan hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Hadis riwayat An-Nasa'i, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kamin sha'im laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa tersebut. Illa al-ju' wal 'atash, kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Kenapa? Dikarenakan karena dia berpuasa bukan dengan keimanan, tapi dengan ikut-ikutan. Apalagi ada celahnya sekarang. Puasa iya, sholat untuk kumaha eta. Bapak Ibu, kalau ada orang yang berpuasa, puasa iya, tapi sholat enggak, kumaha puasanya? Sedangkan orang yang berpuasa saja, yang sholat saja, masih kalau dia tidak sesuai dengan sunnah amalannya, Allah belum terima amal. Apalagi orang tidak sholat. Makanya Pak, sholat adalah tiang agama dan bagian dari rukun Islam. Apabila kita tidak sholat, maka seluruh amal kita gugur. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, At-Tirmidzi nomor 2426, 21. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Man tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dan antara mereka itu, yaitu orang kafir, yaitu salatnya. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan tarakaha, dengan jahdan, dengan sengaja, faqad kafara, maka sungguhnya dia telah kafir. Jadi percuma Pak punten kalau kita puasa tapi nggak sholat. Banyak nggak sekarang? Banyak. Pasti tanya, apa agama Anda? Islam. Mana buktinya? Ini KTP. Cuma Islam KTP ya. Kalau yang sebenarnya Islam itu dia melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, dan mengamalkan amal sunnah yang lainnya. Oleh karenanya, berapa banyak orang berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja, dikarenakan pertama meninggalkan sholat tersebut. Maka ketahuilah, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, jangankan sengaja apa itu, orang meninggalkan sholat dengan lalai saja. Contoh, zuhur jam 12.15, sholatnya jam 3, jam 2. Maka orang seperti ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita tahu ayatnya, fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah, maka nerkawailah bagi orang yang melalaikan salat. Yang melalaikan salat itu belum orang meninggalkan salat dengan sengaja. Sedangkan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, punten, dalam surat Al-Mudaththir Allah katakan, ma salakakum fi saqar, tahukah kalian siapa yang masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Dia berkata, dahulu aku tidak melaksanakan salat, walam naku nut'imul miskin, dan aku tidak memberi makan fakir miskin. Ini orang yang lalai di salat diancam oleh Allah dengan kawal, apalagi meninggalkan salat dengan sengaja. Allah masukkan ke dalam neraka saqar. Oleh karenanya, mari putra putri kita, anak-anak kita, termasuk kita pribadi, jangan meninggalkan salat.
kalaupun seberat-beratnya sholat, kalau ngantuk kita ya berpuasa ini, usahakan sholat ya. Walaupun telat dikit nggak masalah ya, kalau dengan uzur. Kemudian perhatikan juga ketika sunnah ketika pada bulan Ramadan. Salah satunya baca Al-Quran. Kalau saya lihat kalau baca Al-Quran mungkin surah orang udah biasa ya, nggak tahu, bisa baca Al-Quran. Tapi ada beberapa sunnah yang mungkin kebanyakan dari kita, kalau saya melihat dari kacamata saya pribadi, banyak orang meninggalkan sunnah ketika berbuka. Punten, ketika berbuka, coba ya Bapak Ibu jawab. Ketika orang azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang Bapak Ibu lakukan? 1, baca doa. 2, minum air. 3, makan kurma. 4, makan bala-bala. Bala-bala. Sunnahnya adalah kalau tidak ada kurma, air. Tapi kalau kurma di sini katakan lagi adalah kurma utuh, kurma yang basah. Tapi kebanyakan yang saya lihat, saya singgah-singgah di masjid, saya rasakan kebanyakan bala-bala. Kurmanya nggak ada, jarang. Dijawab sama orang Sunda ya, Ustaz, kurma kan sunnah, bala-bala wajib. Kata kalau di sini kurma apa? Sama ya. Ya intinya jangan tidak ada kurma gitu. Kurma itu sunnah, wajib kurma ada. Walaupun Bapak nggak suka 1 ya dengan jumlah ganjil 1, 3, 5, 21 nggak apa-apa ya, malah ya. Intinya boleh makan yang lain, jangan lupakan sunnahnya. Kurma itu nggak harus kurma yang mewah ya, seperti ajwa mahal tuh ya. Boleh kurma yang nutup, sekarang banyak banget. Kemudian ketika sebelum berbuka, ini sebelum berbuka, kebanyakan orang Indonesia, baik itu orang Tampani ya, atau seperti itu, sebelum berbuka itu menjelang maghrib, kebanyakan orang kemana apa? Bu, di Gasmin ya, punten, cari berbuka, cari takjil, sampai azan maghrib. Ini boleh nggak? Boleh, akan tapi jangan sampai maghrib juga. Kan bisa dipersiapkan sebelum asar atau sampai jam 5:30 udah pulang. Ini nggak sampai maghrib, sampai bawa sekresek banyak untuk makan. Padahal ketika orang mau berbuka itu disunahkan untuk memperbanyak doa. Silahkan memperbanyak doa itu pun. Bukan hanya sibuk menyiapkan kolak, onde-onde, itu mah. Coba kita atur waktu kita ya sebelum maghrib itu, sudah beres semua. Jadi kita hanya fokus menyiapkan ibadah ketika mau maghrib. Ini kesalahan Bapak Ibu dan karena saya bilang seperti itu. Kalau sudah menjelang jam 5 ke atas itu macet, ramai, penuh ya orang dagang jualan. Dan oleh karena itu, mari kita memperhatikan sunnah-sunnah yang kecil ini. Karena kalau kita ikuti maka insya Allah tidak akan ada lagi yang macet di jalan ya. Kemudian dalam puasa Ramadan yang harus kita perbanyak baca Al-Quran. Bukan konten main HP, konten gadget ya atau apapun namanya. Berapa banyak orang-orang sekarang anak pemuda menghabiskan waktunya menjelang berbuka itu dengan handphone ataupun dengan main game dan yang lain, sesuatu yang tidak bermanfaat. Padahal Ramadan itu adalah baca Al-Quran. Memperbanyak baca Al-Quran walaupun diulang-ulang. Misalnya jam sekian, diulang lagi jam sekian. Harus sering. Kenapa? Karena kalau belum puasa itu disunahkannya baca Al-Quran, bukan main handphone. Belum lagi kalau main handphone ini banyak maksiat. Ketika orang bermaksiat ketika dalam puasa dan Ramadan, maka ketahuilah memang tidak membatalkan puasa ketika orang bermaksiat, akan tetapi orang yang bermaksiat dengan matanya, dengan telinganya, dengan tangannya, maka tentu itu akan merusakkan pahala puasanya. Batal itu cuma rusak pahala aja. Oleh karena itu, mari kita fokuskan bulan Ramadan ini dengan Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Quran, Syahrul Mubarak, Syahrul Qiyam. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Qiyam. Oleh karena itu, semua mudahan jemaah Masjid Nurul Iman ini semuanya kasadayana menjadi orang saleh, salehah, masuk Bapak Ibu sekalian, dan insyaallah semakin kesini siap meramaikan masjid. Siap Bapak Ibu? Ya, masya Allah. Ini yang jawabnya yang anak mudanya satu ya.
Baik, mungkin seperti itu. Alhamdulillah saya senang juga di Masjid Nurul Iman ini karena banyak programnya. Kalau saya lihat banyak anak-anak ya. Ada programnya nanti, ada pesantren kilatnya dari mana? Kemudian Tarta ya. Dan ada lagi dari masjid, dari Mata Hafiz, Mata Hidadan. Insya Allah nanti kita akan kolaborasi dan melaksanakan ibadah yang mulai dan mengambilkan masjid ini khususnya Masjid Cinta Nurul Iman. Barakallahu fikum mungkin hada, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.